Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asy Purnama dengan NIM 2310109 dari jurusan BKI kelas 6C. Di sini seperti biasa saya akan membuat learning journal pada mata kuliah yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma SIKOM MSI. Mata kuliahnya itu adalah public speaking. Seperti biasa, setiap minggunya itu ada yang maju 3 orang. Dan kemarin itu yang maju, yang pertama ada Sri Soima, yang kedua ada Fatur Rahman, dan yang ketiga itu ada Fatiatur Rahmah. Sri Soima itu menyampaikan materi tentang yang seingat saya itu manajemen waktu, tentang hal-hal yang berkaitan dengan waktu, dan Fatur Rahman tentang MBG, dan yang terakhir itu Tia itu tentang seperti memaafkan diri sendiri. Nah, setelah ada yang maju itu seperti biasa ada kelompok ada kelompok 4 yang presentasi. Judulnya itu tentang syarat-syarat public speaking, faktor pendukung, dan faktor penghambat. Nah, teman-teman, public speaking itu sekarang jadi salah satu skill yang hampir dipakai di banyak situasi, entah itu di sekolah, di organisasi, atau bahkan di kehidupan sehari-hari. Kadang kita itu kan dituntut buat ngomong di depan orang banyak, menyampaikan ide atau sekedar presentasi tugas, tapi kenyataannya itu nggak semua orang langsung pede buat melakukan itu. Ada yang masih grogi, takut salah, bingung harus mulai dari mana. Makanya penting banget nih buat tahu apa aja sih syarat-syarat biar public speaking itu tuh biar bisa berpublic speaking itu dengan baik. Nggak cuma soal bisa ngomong, tapi juga gimana cara nyusun kata, ngatur suara, sampai bikin audiens tertarik. Selain itu ada juga faktor-faktor yang bisa mendukung kita jadi lebih lancar, kayak persiapan yang matang atau rasa percaya diri. Nah, di sisi lain juga ada hal-hal nih yang bisa menjadi penghambat, misalnya rasa takut, kurang latihan, atau nggak ngerti sama materi. Nah, dengan memahamin semua itu, kita jadi lebih bisa atau lebih siap buat ngembangin kemampuan public speaking kita. Jadi bukan cuma sekadar berani tampil, tapi juga nyampaikan pesan dengan jelas dan efektif ke orang lain. Nah, sebelum kita tampil dengan baik di depan banyak orang, ada beberapa hal penting nih yang perlu diperhatiin dulu dalam public speaking. Jadi bukan cuma sekedar maju dan ngomong, tapi juga kesiapan dari berbagai sisi. Syarat-syarat ini juga bisa bantu kita supaya penyampaian kita tuh lebih jelas, lebih percaya diri, dan tentunya itu lebih mudah dipahami sama audiens. Yang pertama itu ada menguasai materi. Ini yang paling dasar, teman-teman. Kalau misalkan kita udah paham nih sama apa yang mau kita sampaikan, kita jadi lebih tenang dan gampang bingung, dan gak gampang bingung di depan orang gitu. Gak harus hafal per kata, yang penting ngerti inti dan alurnya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba lupa, masih bisa lanjut pakai kata-kata sendiri. Nah, yang kedua itu ada memahami audiens. Kita juga perlu tahu siapa yang lagi dengerin kita. Misalnya ngomong ke teman sebaya pasti beda sama ngomong ke guru atau orang tua. Kita juga menyesuaikan bahasa, contoh dari cara penyampaian biar lebih nyambung dan gak ngebosenin. Nah, yang ketiga itu ada memiliki kepercayaan diri. Percaya diri itu penting banget. Walaupun awalnya itu deg-degan, kita harus tetap mencoba tenang dan yakin sama diri kita sendiri. Semakin kita percaya diri, audiens juga bakal lebih yakin sama apa yang kita sampaikan. Nah, yang keempat tuh ada kemampuan komunikasi yang baik, bukan cara ngomong, tapi gimana caranya biar orang lain tuh paham. Gunakan kata-kata yang jelas, nggak terlalu ribet, dan langsung ke inti. Nah, intonasi suara juga penting, jangan terlalu datar biar nggak bikin orang ngantuk. Nah, yang kelima itu ada penguasaan bahasa tubuh. Bahasa tubuh juga ngaruh banget. Kontak mata, gerakan mata, dan ekspresi wajah
bisa bantu memperjelas pesan. Jangan terlalu kaku, tapi jangan juga yang berlebihan. Nah yang penting tuh kayak terlihat natural dan nyaman aja gitu. Nah yang keenam itu persiapan yang matang sebelum tampil. Usahakan dulu latihan dulu, usahakan itu sebelum latihan itu kita ada latihan dulu gitu, bisa latihan sendiri atau depan teman dengan persiapan yang matang. Nah kita jadi lebih siap dan nggak terlalu panik pas di depan. Selain itu juga bisa tahu nih bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Nah teman-teman, selanjutnya tuh ada sama nih kayak syarat tadi, dalam public speaking juga ada faktor-faktor kan yang bisa bantu kita tampilin maksimal. Faktor pendukung ini juga penting karena bisa bikin kita lebih nyaman, lebih percaya diri, dan penyampaian jadi lebih lancar. Nah yang pertama itu adalah latihan yang konsisten. Semakin kita sering latihan, semakin terbiasa kita ngomong di depan. Gak harus langsung di depan orang banyak, bisa mulai dari latihan sendiri atau sama teman. Dari situ kita jadi tahu kekurangan kita di mana dan bisa terus diperbaiki. Nah yang kedua itu penggunaan media pendukung. Media itu kayak PPT, gambar atau video bisa bantu banget nih buat memperjelas apa yang kita sampaikan. Selain itu juga audiens gak gampang bosan karena ada hal yang bisa dilihat, bukan cuma didengar. Nah yang ketiga itu ada lingkungan yang mendukung. Kalau lingkungan sekitar kita support, misalnya teman atau guru yang kasih semangat, kita jadi lebih pede. Lingkungan lebih positif juga bisa bikin kita lebih berani buat coba dan gak takut salah. Yang keempat itu ada pengalaman. Semakin sering kita tampil, biasanya rasa grogi bakal berkurang. Pengalaman bikin kita tuh lebih tahu cara ngadepin situasi. Misalnya kalau tiba-tiba lo materi atau audiens kurang fokus. Nah yang kelima itu ada penampilan yang rapi dan menarik. Penampilan juga ngaruh loh. Kalau misalkan kita tampil rapi dan enak dilihat, kesan pertama di audiens jadi lebih baik. Selain itu kita juga biasanya jadi lebih percaya diri saat tampil. Nah, selain ada faktor pendukung dalam public speaking, juga ada beberapa hal yang bisa menjadi penghambat. Nah, faktor-faktor ini juga sering bikin seorang jadi bikin tuh nggak percaya diri, grogi, atau bahkan takut tampil di depan banyak orang. Yang pertama itu faktor biologis atau genetik. Ada orang yang awalnya memang cenderung lebih pemalu atau gampang cemas. Hal ini itu biasanya bisa dipengaruhi dengan keberanian saat harus ngomong di depan umum, tapi tenang, ini tetap bisa dilatih pelan-pelan. Nah yang kedua itu ada pengalaman masa lalu yang buruk. Kalau pernah punya pengalaman yang gak enak, misalnya diketawain atau salah pas presentasi, biasanya jadi kepikiran terus, akhirnya muncul tuh rasa takut buat coba lagi. Nah yang ketiga ada mempelajari rasa takut dari orang lain. Kadang kita jadi takut bukan karena pengalaman sendiri, tapi karena kita itu lihat orang lain yang juga takut atau gagal. Tanpa kita sadar kita ikut ngerasa kayaknya ini serem juga ya gitu tuh. Nah yang keempat tuh tidak terbiasa berbicara di depan publik. Kalau misalkan kita jarang latihan atau jarang tampil, wajar banget nih kalau jadi grogi. Public speaking itu kan butuh pembiasaan, jadi makin jarang dilakukan makin terasa sulit. Nah yang kelima tidak menguasai materi. Kalau kita nggak mengerti apa yang mau disampaikan, biasanya jadi gampang panik atau bingung dan akhirnya kurang lancar. Ini salah satu penyebab utama rasa nggak percaya diri, tidak mau memandang Yang keenam itu ada tidak mau memandang audiens. Menghindari kontak mata bisa bikin kita kelihatan kurang yakin. Selain itu komunikasi jadi kurang tersenyambung sama audiens. Nah yang ketujuh ada takut akan kritik. Rasa takut dikomentari atau dinilai jelek sering bikin kita overthinking, padahal kritik itu sebenarnya bisa jadi bahan buat belajar dan berkembang. Intinya, faktor penghambat ini memang sering dialami banyak orang, tapi kalau kita sadar dan mau latihan pelan-pelan, semua itu bisa diatasi. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.